إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita masuk hadis ke 1004. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah dari Shadaqah bin Abi Imran, dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari Zaid bin Abi Unaisah, keduanya dari Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya yaitu Abu Juhaifah, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani fil yaqdhah." Siapa yang bermimpi melihatku di waktu tidur, maka seakan-akan ia melihat aku di waktu dia sadar. Inna syaitan la yastati'u an yatamathala bi. Sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai diriku. Syekh Albani berkata sanadnya sahih. Dan hadis ini mempunyai syahid dari hadis Abdullah bin Amr secara marfu, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis ini menunjukkan bahwa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW itu hak, benar. Tapi ingat ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini apa? Karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai diriku. Berarti kalau ada orang yang mengaku dan mengatakan tadi malam saya bermimpi dengan Rasulullah, maka kita tanya, coba sifatkan bagaimana wajahnya, bagaimana rambutnya, bagaimana badannya. Kalau dia katakan wajahnya panjang, itu bukan Rasulullah. Kalau dia katakan gak berjanggut, oh itu orang Indonesia itu. Kalau dia bilang kribo, jangan-jangan dajjal itu. Karena ya Rasulullah SAW telah disifati oleh para sahabat bagaimana bentuk-bentuk tubuhnya. Sebutkan dalam hadis Anas misalnya, Rasulullah SAW itu wajahnya bulat, hidungnya mancung, matanya lebar dan indah, mulutnya pun lebar, dan janggut beliau itu lebat. Rambut beliau itu ikal, bergelombang. Tubuh Rasulullah SAW tidak tinggi, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, tapi pertengahan. Iya. Dada beliau bidang, pundaknya juga lebar. Makanya luar biasalah. Makanya orang yang mengatakan saya bermimpi dengan Rasulullah, tapi ternyata sifat-sifatnya tidak sesuai dengan sifat fisik Rasulullah SAW, maka ini bukan Rasulullah. Setan tidak bisa setan tidak bisa membentuk rupa Rasulullah, tapi setan mampu ngaku-ngaku saya Rasulullah. Makanya kalau ada orang berkata tadi malam saya mimpi ketemu Rasul, coba sifatkan wajahnya, enggak kelihatan. Ya, tapi kata dalam mimpi itu disebutkan itu Rasulullah. Kita katakan ya kita tidak bisa pastikan. Kenapa? Karena Anda mengatakan tidak kelihatan orangnya. Maka orang yang mengatakan saya bertemu dengan Rasulullah, wajib dia mensifati, dan kalau memang sifatnya sesuai dengan sifat fisik Rasulullah, maka itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi apakah orang yang bermimpi ketemu Rasul itu sudah pasti masuk surga? Ya tidak. Jangan tertipu, akhi. Oh, tadi malam saya bermimpi dengan Rasulullah, lalu kita merasa kita sudah sampai kepada derajat
Yang tinggi dari keimanan belum. Kadang kan ada orang yang merasa tertipu karena merasa dirinya bertemu dengan Rasulullah seakan-akan adalah ya kuncinya surga udah saya kontongin dah. Belum tentu, akhi. Ya. Hadis berikutnya 1005. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad dari Abul Aswad dari Bukair bin Abdillah bin Abdi Abdillah, Bukair bin Abdillah dari Busr bin Sa'id dari Khalid bin Adi Al-Juhani, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi mas'alatin wala bi israfi nafsin falyaqbalhu wala yaruddah fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaih. Siapa yang datang kepadanya dari saudaranya ma'ruf, artinya berupa hadiah atau bantuan ataupun uang atau harta, ya kalau teman kita ngasih uang ke kita ataupun hadiah kepada kita, ya min ghairi masalah, bukan karena dia yang minta, bukan karena apa? Dia yang minta. Wala bi israfi nafsin, bukan pula karena mengharap-harapkan dikasih. Falyaqbalhu, maka hendaklah ia menerima pemberian tersebut. Wala yaruddah, dan jangan menolaknya. Fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaih, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih, perawinya semua thiqat, perawi Syaikhain Bukhari dan Muslim, kecuali Abul Aswad ini. Namanya An-Nadhr bin Abdul Jabbar, An-Nadhr bin Abdul Jabbar Al-Muradi, ya maulahum Al-Misri, dan dia seorang perawi yang thiqah. Jadi sanadnya sahih. Nah, hadis ini mempunyai syawahid yang banyak, ya. Diriwayatkan oleh sebagiannya oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama, anjuran untuk menerima hadiah, dan bahwasanya kita jangan menolak hadiah orang yang memberikan hadiah kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan wala yaruddah, jangan ditolak. Kalau memang ada orang ngasih hadiah, kata Rasulullah jangan ditolak. Dan Rasulullah SAW itu tidak pernah sekalipun menolak hadiah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhi, bahwa dilarang kita mengharap-harapkan dikasih orang lain. Jangan sampai kita ini, ya akhi, ya, punya sifat ngarepin dibantu orang. Jangan. Seorang mukmin itu jiwanya mulia. Seorang mukmin itu tidak pernah mengharapkan pemberian dari orang. Seorang mukmin itu hanya minta kepada Allah. Ya, ini dia Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika beliau lari dari negeri Mesir, kemudian sampailah di negeri Madian. Ya. Kemudian Nabi Musa pun singgahlah di sebuah pohon dan Nabi Musa merasa kelaparan. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, Pak, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat butuh kepada rezeki yang Engkau berikan dan Engkau turunkan kepadaku. Nabi Musa enggak minta. Nabi Musa pun tidak mengharapkan diberi. Bahkan ketika Nabi Musa melihat ada dua orang wanita yang sedang ngantri untuk mengambil air, maka Nabi Musa segera mengambil ember-ember wanita tersebut, diambilkan airnya. Tapi Nabi Musa tidak mengatakan upahi aku dong, enggak. Subhanallah, memang demikian, akhi, ya. Kita ini dilatih oleh Islam, oleh Rasul kita yang mulia alaihi wassalam, agar kita mempunyai jiwa-jiwa yang mulia. Jangan mempunyai jiwa yang tangannya selalu di bawah. Jangan mempunyai jiwa yang selalu mengharapkan bantuan orang lain, jangan. Makanya kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla.
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Iya, apalagi kalau kita sudah minta-minta, apalagi kalau kita sudah membiasakan minta-minta, itu dilarang, akhi. Kata Rasulullah kepada Qabisah apa? Ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah. Sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari 3 orang. Siapa dia? Yang pertama, yang menanggung perdamaian 2 kabilah yang bertengkar. Yang kedua, orang yang bangkrut habis ludes hartanya. Yang ketiga, orang yang fakir dan disaksikan oleh 3 orang yang adil di kampungnya bahwa dia memang fakir dan butuh. Wa masiwa dzalika ya Qabisah, adapun selain itu hai Qabisah, suhtun yakulu sahibu sahibu suhta. Maka itu harta haram yang dimakan oleh pelakunya. Maka dari itu akhi, ya, kita sebagai seorang yang muslim, ketika kita melihat saudara kita tampaknya butuh, jangan menunggu-nunggu dia yang minta. Kalau kita lihat tampaknya saudara kita butuh ini, ya udah kita langsung kasih dia uang, bantu dia sesuai dengan kemampuan kita. Iya, karena memang ya akal Islam, ya, jiwa minta-minta ataupun mengharapkan bantuan orang itu bukan jiwa seorang muslim, dan sangat-sangat tercela. Itu jiwa yang menunjukkan akan jiwa yang kerdil, ya. Hadis selanjutnya, hadis 1006. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Adapun Muslim dari hadis Abu Zubair dan Imam Ahmad dari hadis Abu Sufyan, keduanya dari Jabir secara marfu'. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu taba'un li Quraisy fil khairi wasyarr." Manusia mengikuti Quraisy dalam kebaikan dan keburukan. Hadis selanjutnya, hadis 1007, hampir sama juga. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan At-Tayalisi dan Ahmad dari jalan Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah secara marfu' wa Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu taba'un li Quraisyin fi hadha sya'n." Manusia mengikuti Quraisy dalam urusan ini, yaitu kepemimpinan. Muslimuhum taba'un li muslimihim wa kafiruhum taba'un li kafirihim. Yang muslimnya mengikuti muslimnya Quraisy dan kafirnya mengikuti kafirnya Quraisy. Hadis ini, ya, sahih dan mempunyai syahid yang lain dengan lafaz An-nasu taba'un li Quraisy fi hadzal amr. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Wallah laula an tabtura Quraisyun al akhbartuha ma li khiyariha indallahi azza wa jalla. Manusia mengikuti Quraisy dalam urusan ini. Sebaik-baik mereka di masa jahiliyah ada sebaik-baik mereka di masa Islam apabila mereka faqih. Demi Allah, kalau bukan karena takut Quraisy itu sombong, aku akan kabarkan apa yang paling baik, ya, dari Quraisy di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, ya akhwat Islam, a'azakumullah, kita ambil faidah. Kata Syekh Albani, fi hadhil ahadits sahihah raddun sarihun ala ba'dil firaqid dhalah qadiman. Dalam hadis-hadis yang sahih ini terdapat bantahan yang tegas terhadap firqah-firqah sesat di masa lalu. Wa ba'dil muallifin wal ahzabil islamiyah haditsan, dan juga bantahan terhadap sebagian penulis dan kelompok-kelompok Islam di zaman ini. Alladzina la yastarituna fil khalifati an yakuna arabiyyan qurasyiyan, yang mereka tidak mensyaratkan bahwa seorang khalifah itu harus seorang Arab dan Quraisy. Jadi hadis ini, kata Syekh Albani, menunjukkan bahwa syarat khalifah itu harus seorang Quraisy dan seorang Quraisy. Gak
nggak boleh yang lain. Namun kata sebagian ulama, ini kalau terjadi pemilihan dari ahlul hilli wal aqd. Ya, antum tahu ahlul hilli wal aqd? Ahlul hilli wal aqd itu sekumpulan ulama yang dipilih atau didirikan oleh khalifah, yang tujuannya nanti akan memilih khalifah siapa nanti yang akan menjadi penggantinya. Di mana ahlul hilli wal aqd inilah yang akan memilihnya. Nah, kalau ternyata yang memilihnya itu adalah ahlul hilli wal aqd, maka syarat yang paling utama menjadi khalifah adalah seorang Quraisy. Harus seorang apa? Quraisy, karena berdasarkan hadis ini. Iya. Boleh kata para ulama selain Quraisy, kapan? Apabila ternyata dalam orang Quraisy tidak ada yang cakap. Tidak ada yang cakap dalam memimpin dan mereka tidak menegakkan agama. Makanya dalam satu riwayat ada tambahan ma'aqamu ad-din, selama mereka menegakkan agama. Tapi selama masih ada di orang-orang Quraisy orang-orang yang kuat, kokoh, maka hendaknya yang menjadi khalifah itu seorang Quraisy. Ya, kenapa? Karena kemuliaan nasab mereka. Iya. Kecuali juga kapan? Kalau terjadi pemberontakan misalnya, kemudian tumbanglah khalifah dan terbunuh. Kemudian si pemberontak ini berhasil menguasai tampuk kepemimpinan. Maka pada waktu itu kata para ulama, ini pun juga tidak disyaratkan Quraisy. Yang jelas siapa saja yang menjadi pemimpin, dia harus apa? Ya, dibaiat, diakui sebagai kepemimpinannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya kata Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Kata para ulama, hamba sahaya Ethiopia tidak mungkin menjadi khalifah kecuali kalau tata caranya tidak benar. Sebab kalau caranya benar nggak mungkin. Karena yang namanya syarat khalifah itu apa? Pertama, merdeka, bukan hamba sahaya. Ini hamba sahaya. Yang kedua, syaratnya harus dari Quraisy. Ya. Selain dia muslim, selain dia mujtahid, selain dia juga punya kemampuan dalam kepemimpinan. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Berarti ya, yang namanya hamba sahaya apalagi Ethiopia, dalam satu riwayat hidungnya putus, telinganya putus, cacat lagi. Itu tidak mungkin mereka menjadi pemimpin kecuali dengan cara yang tidak syar'i. Tapi tetap Rasulullah menyuruh apa? Tetap mendengar dan taat. Walaupun caranya tidak sesuai syariat, na'am. Walaupun caranya tidak sesuai syariat. Iya. Hadis 108. 1008. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari hadis Muawiyah dengan sanadnya yang telah berlalu dan mempunyai syawahid dalam Sahihain. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mra'atin adkhalat fi sya'riha min sya'ri ghairiha fa innama tudkhiluhu zawran. Wanita mana saja yang memasukkan pada rambutnya dari rambut selain rambutnya, maka ia telah memasukkan kedustaan. Ya. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan la'anallahul wasilah wal mustawsilah. Semoga Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung. Hadis ini akhi sahih. Kata Syekh Albani apa? Wa idza kana hadha hukmul mar'ah allati tudkhilu fi sya'riha min sya'ri ghairiha
Fama hukmul mar'ah allati tada'u ala ra'siha qalansuwah min sya'rin musta'ar wa hiya allati tu'raf al-yawm bil barukah. Apabila hukum wanita yang memasukkan ke dalam rambutnya itu bukan dari rambut dia alias rambut yang lain, dan ternyata itu hukumnya seperti itu, bagaimana dengan di zaman sekarang? Ya, banyak ibu-ibu pakai konde. Ya, atau bahasa Arabnya konde itu barukah. Berarti pakai konde boleh nggak? Nggak boleh, karena itu bukan rambut dia, rambut buatan. Ya, seringkali itu kalau di ibu-ibu di kampung-kampung pakai konde. Kalau sekarang kayaknya konde udah mulai, kalau di kota-kota mungkin udah mulai ini ya. Iya, itu nggak benar ya akal Islam. Bahkan ya itu termasuk menyambung rambut. Dan menyambung rambut itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. La'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat wanita yang minta disambung, wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung. Dalam hadis ini, wanita mana saja yang memasukkan ke rambutnya bukan dari rambut dia, maka ia telah memasukkan kedustaan pada dirinya. Iya, maka dari itu wanita-wanita haram ya pakai konde. Konde itu ya jangan dipakai. Hadis 1009. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Ia berkata, akhbarana Muhammad bin Humaid Abu Sufyan al-Abdi dari Sufyan bin Sa'id al-Thawri dari Hisham bin Sa'ad dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Nabi SAW bersabda, An-nasu waladu Adam wa Adam min turab. Manusia itu anak-anak Adam semuanya, dan Adam itu dari tanah. Syekh Albani berkata sanadnya hasan, perawinya thiqat, perawi-perawi Muslim. Ya. Hadis ini menunjukkan akhi bantahan terhadap teori Darwin. Ya, si Darwin ngomong katanya manusia itu berasal dari apa Pak? Dari monyet. Itu jangan-jangan si Darwin yang dari monyet. Iya. Rasulullah mengatakan an-nas min waladu Adam, manusia semuanya anak Nabi Adam. Antum kalau pergi ke Ragunan nggak pernah ada monyet setengah manusia kan? Teori evolusi itu ya akhi buatan orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu membuat teori evolusi? Karena mereka punya keyakinan bahwa manusia selain Yahudi itu hakikatnya binatang berbentuk manusia. Iya. Maka mereka ingin supaya ya yang manusia itu ya dari monyet kecuali mereka. Mereka sendiri kalau orang Yahudi ditanya, kamu dari monyet? Gak mau mereka sebut dari monyet. Iya. Kita juga ya akhi, seluruh manusia itu semua keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Iya. Maka klaim orang yang mengatakan bahwa ada bukti-bukti dan fosil-fosil. Kadang kan ada orang-orang yang merasa dirinya intelektual ya, profesor lah atau doktor lah, katanya, tapi kan ada buktinya. Buktinya ada fosil Picenthropus apa gitulah. Ya, Homo solensis. Ada pokoknya ditemukan di situ katanya tengkoraknya itu mirip tengkorak manusia tapi berbentuk kerak. Tapi subhanallah Harun Yahya membantah bahwa itu ternyata fosil buatan orang barat yang dicangkok. Ya. Buatan itu semuanya. Cuman orang Indonesia senangnya ngebeo, Mas. Apakah pernah antum ya wahai Pak Profesor meneliti fosil-fosil itu? Apakah itu fosil asli atau cangkokan dan buatan? Bisa saja orang membuat kemudian diklaim bahwa ini adalah ya bukti fosil. Itu kan kepandaian mereka. Kenapa kita orang Islam begitu percaya dengan orang kafir? Sementara Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu.
Hai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik datang membawa berita, periksa dengan teliti, itu orang fasik, gimana orang kafir? Aneh kalau ada seorang muslim begitu sangat percaya dengan teori-teori yang tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak sesuai dengan Al-Quran. Hanya sebatas adanya katanya dugaan-dugaan, ada bukti-bukti akan ada manusia sebelum Adam. Itu kan dugaan-dugaan manusia yang disebutkan oleh Allah, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dugaan itu tidak bisa menegakkan kebenaran sedikit pun juga. Iya. Ikhwatal iman azakumullah. Kita umat Islam lebih percaya dengan Rasulullah, lebih percaya kepada Al-Quran. Rasulullah tegas mengatakan, an-nasu waladu Adam. Manusia itu anak Nabi Adam seluruhnya. Wa Adam min turab. Dan Nabi Adam tercipta dari tanah. Kenapa Rasulullah mengucapkan ini, Pak? Untuk mengingatkan bahwa kalian itu wahai manusia sama. Ya, tidak ada keutamaan kecuali dengan takwa. Jadi buat apa kita membanggakan saya keturunan Arab, saya keturunan keraton, saya darah biru, yang ini bilang darah kuning, yang ini darah hijau. Ya. Keturunan ningrat, bangsawan, merasa dirinya ningrat, yang satu lagi merasa dirinya Raden dan yang lainnya. Kita katakan semua anak Adam. Anda orang Arab? Orang Arab. Orang Arab keturunan Nabi Adam enggak? Anta orang Indonesia, anta orang Korea, anta orang Cina, semua itu keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan Nabi Adam berasal dari apa? Dari tanah. Jadi buat apa kalian membangga-banggakan diri kalian? Ya. Itu maksudnya ya. Maka dari itulah tidak layak akhi kita membanggakan diri kita. Saya seorang Arab, ya, kamu orang Indonesia, orang Arab lebih hebat dong dari Indonesia. Akhirnya dia sombong dengan rasnya. Tidak layak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, siapa dia? Yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemuliaan bukan dengan ras, kemuliaan bukan dengan suku, tapi kemuliaan di sisi Allah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan antum lihat Kutubus Sittah itu penulisnya bukan orang Arab. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Orang Arab bukan? Bukan. Tapi Allah muliakan tidak mereka? Dengan apa? Dengan ilmu, ketakwaan, keikhlasan, amalan. Iya. Memang secara dikatakan kalau misalnya ras yang paling unggul apa? Ya Arab, betul. Iya. Suku yang paling unggul apa? Ya Quraisy. Betul, kita akui itu. Bahwa Quraisy itu suku yang paling mulia. Arab itu adalah ras manusia yang paling bagus. Seperti ada ayam Bangkok, ayam buras, ayam kampung, ya ada ayam kate gitu kan. Sama halnya manusia pun seperti itu, ya. Tapi itu bukan perkara yang perlu disombongkan dalam agama, ya. Percumalah Anda keturunan Rasul, ternyata Anda orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Percuma Anda keturunan Rasul kalau ternyata Anda malah merusak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1010. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, demikian pula Al-Baghandi dalam Musnad Umar. Dari Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, haddatsana Rabi' bin Sabrah Al-Juhani, dari ayahnya secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah SAW naha anil mut'ah, melarang dari nikah mut'ah, zaman al-fathi mut'atin nisa, di zaman Fatu Makkah pada waktu itu diperbolehkan nikah mut'ah sebentar. Waqal,
Lalu beliau bersabda, ala inna haramun min yaumikum hadha ila yaumil qiyamah. Ketahuilah sesungguhnya nikah mut'ah itu haram dari semenjak hari ini sampai hari kiamat. Dan ia mempunyai syahid lain dengan lafaz hunna haramun ila yaumil qiyamah. Wanita-wanita yang digunakan untuk nikah mut'ah itu haram sampai hari kiamat. Iya, dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dari Shadaqah bin Abdullah, dari Ismail bin Umayyah, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dan sahabat yang meriwayatkan tentang haramnya nikah mut'ah itu banyak, Pak. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Dan waktu itu Ali bin Abi Thalib menegur Ibnu Abbas yang waktu itu fatwanya membolehkan nikah mut'ah. Apa kata Ali bin Abi Thalib, kata Ibnu Abbas, innaka mru'un ta'ih, kamu ini tersesat. Apa kamu tidak tahu bahwa Allah telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat? Maka mendengar keterangan Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas pun rujuk dari pendapatnya. Makanya dari itu ya akhi, nikah mut'ah haram. Antum tahu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Antum datang ke cewek, nikah yuk seminggu. Ini maharnya tetap ada maharnya, ya, ijab qabul. Nanti setelah seminggu selesai. Ya. Apa bedanya dengan pelacuran? Ada orang melacur dengan seorang pelacur, tidak ada bedanya sama sekali. Nikah mut'ah haram ya akal Islam sampai hari kiamat. Maka yang dilakukan oleh bahkan orang-orang Syiah, terutama yang paling doyan nikah mut'ah itu orang Syiah, Pak. Orang Syiah itu kalau kita temukan dalam kitab-kitab mereka sangat menganjurkan nikah mut'ah. Sampai-sampai mereka memberikan pahala yang sangat tinggi sekali. Orang yang nikah mut'ah sampai berapa kali itu sampai derajat para nabi, bayangkan. Iya. Bahkan mereka membolehkan seorang istri nikah mut'ah sama laki-laki lain tanpa sepengetahuan suaminya. Makanya antum kalau nikah sama perempuan Syiah hati-hati tuh, Mas. Ya, paling doyan selingkuh itu, Pak. Ya, seperti ini rumah tangga akan hancur lah. Ya, istri diam-diam nikah mut'ah dengan banyak laki-laki. Ya. Akhirnya keturunannya juga enggak jelas. Anaknya nanya, "Mak, bapak saya yang mana?" "Yang mana ya? Lupa, yang ini apa itu?" Ya. Masya Allah, apa bedanya dengan perzinahan? Semua itu zina. Dan nikah mut'ah itu diharamkan sampai hari kiamat oleh Rasulullah SAW. Hadis 1011. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, At-Tahawi dalam Mushkil al-Athar dari jalan Amr bin Uthman. Ia berkata, Haddatsana Baqiyah dari Bahir, dari Khalid itu bin Ma'dan. Ia berkata, Wafad al-Miqdam bin Ma'di Karib ala Muawiyah. Al-Miqdam bin Ma'di Karib datang kepada Muawiyah. Faqala lahu, lalu Muawiyah berkata kepadanya, Anshuduka billah, aku minta engkau dengan nama Allah. Hal ta'lam anna Rasulullah SAW naha an labusi juludis siba wa rukubi alaiha? Apakah kamu punya ilmu bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari memakai kulit binatang buas dan menunggangi binatang buas? Qala na'am. Maka Al-Ma'di Karib berkata, iya, aku punya ilmunya, aku tahu. Dan ini redaksi Imam Nasa'i. Dan Abu Daud meriwayatkan dari dalam hadis yang panjang. Demikian pula Imam Ahmad meriwayatkan sebagiannya dari jalan Haywah bin Shuraih. Ia berkata haddatsana Baqiyah qala haddatsana Bahir bin Sa'ad dengannya. Dan Imam Ahmad juga mengeluarkan dengan lafaz naha anil harir wad dhahab wa an mayathirin numur. Rasulullah melarang dari sutra dan emas dan kulit harimau. Sanadnya jayyid dan perawinya semuanya thiqat.
Hadis ini akhi menunjukkan larangan memakai pakaian yang terbuat dari apa? Kulit binatang buas. Apa yang dimaksud dengan binatang buas di sini? Ya, yaitu binatang buas darat, Pak. Adapun kalau binatang buas laut atau air boleh. Karena hadis ini dikhususkan oleh hadis yang lainnya tentang halalnya daging atau hewan laut. Karena Rasulullah SAW ditanya tentang air laut, kata Rasulullah apa? Wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, laut itu suci mensucikan airnya, bangkainya halal. Nah sekarang jadi permasalahan, Ustadz, kalau saya pakai sepatu yang terbuat dari kulit buaya boleh enggak? Sekarang saya tanya, buaya ini binatang air atau binatang darat? Binatang air. Berarti halal tidak? Halal, enggak masalah. Kecuali satu buaya, buaya darat. Ya. Maka binatang-binatang buas yang hidup di air halal. Hiu buas tidak, Pak? Tapi halal enggak dimakan? Halal. Singa laut, ya namanya juga singa, buas singa kan. Tapi yang dimaksud di sini yaitu binatang buas yang ada di darat. Ya seperti apa? Singa, serigala. Pokoknya binatang-binatang buas itu tidak boleh kulitnya digunakan untuk dipakai ataupun kita duduki, nggak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya. Hadis 1012. Hadis yang dikeluarkan Imam At-Tahawi, ia berkata haddatsana Ibnu Abi Daud qala haddatsana Al-Qasim bin Salam bin Miskin, ia berkata haddatsana Abi, ia berkata Sa'altul Hasan, aku bertanya kepada Al-Hasan an siyami yaumil jumu'ah, tentang puasa di hari Jumat. Faqala nuhiya anhu illa fi ayyamin mutatabi'ah. Maka Al-Hasan berkata, itu dilarang kecuali dalam hari yang terus menerus. Tsumma qala, lalu Al-Hasan berkata, haddatsani Abu Rafi dari Abu Hurairah. Bercerita kepadaku Abu Rafi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW naha an siyami yaumil jumu'ah illa fi ayyamin qablahu aw ba'dahu. Rasulullah SAW melarang berpuasa di hari Jumat kecuali apabila sebelumnya berpuasa atau setelahnya berpuasa. Hadis ini akhi menunjukkan larangan menyendirikan puasa hari Jumat. Kalau antum tiba-tiba puasa hari Jumat padahal sebelumnya tidak puasa dan setelahnya pun antum tidak ada niat puasa, maka itu tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari raya kaum muslimin. Ya. Karena hari raya maka sama dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi bukan berarti kalau Idul Fitri berarti boleh dong kita puasa kalau sebelumnya puasa. Ya enggak. Ini khusus untuk hari Jumat. Ya, ini khusus untuk hari Jumat. Hadis 1013. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Battah dalam Al-Ibanah dari Maimun Al-Qurdi dari Abu Uthman An-Nahdi, ia berkata, kuntu inda Umar, aku pernah berada di sisi Umar, wa huwa yakhtubun nas fi khutbatihi, sementara beliau sedang berkhutbah kepada manusia. Faqala fi khutbatihi, lalu kemudian Umar berkata dalam khutbahnya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku setiap munafik tapi pandai bersilat lidah. Ya, pandai apa? Bersilat lidah. Syekh Albani berkata sanadnya sahih. Maimun Al-Qurdi ini dianggap thiqah oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban. Dan Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bihi ba's. Dalam satu riwayat yang lain salih.
Iya. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa di antara yang bisa merusak akidah umat, yang bisa merusak umat Islam itu siapa? Orang munafik tapi pandai bicara. Coba antum lihat orang-orang liberal loh Pak. Orang liberal tuh pinter-pinter loh Pak ngomongnya Pak. Kalau antum debat sama mereka mungkin ya antum kalah. Bahasa Arabnya pinter, mereka mengolah-ngolah katanya, membolak-balikannya juga pinter terkadang. Tapi isinya apa? Isinya untuk merusak Islam, menolak syariat, mengatakan jilbab nggak wajib lah, ya, bahwasanya semua agama sama lah, subhanallah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sebab ketika mereka pandai bicara, banyak orang awam terpengaruh. Ya, masalahnya mereka menamakan dirinya Muslim. Kalau ada orang pendeta misalnya masuk ke masjid pakai salib di sini, saya yakin semua Muslim gak bakal mau denger Pak. Mungkin diusir rame-rame kali. Tapi ini yang bicara pakai sorban, kemudian pakai apa? Jubah, memperlihatkan keislaman, memperlihatkan kesolehan, kemudian dia membawakan Al-Quran, hadis dipelintir-pelintir, kemudian apa? Ya, dia rusak akidah kaum muslimin. Nah, kadang orang awam akan mudah terpercaya itu. Masa sih dia kan pakai sorban, pakai gamis, gak mungkin dusta dong katanya gitu kan. Makanya dari pintu inilah Abdullah bin Sabah masuk. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian memperlihatkan kesolehan, ya. Kemudian dia memperlihatkan ketakwaan. Setelah manusia percaya akan kesolehannya, mulai dia beraksi, merusak pemikiran kaum muslimin. Nah, kalau itu ya akhal Islam azakumullah, ya. Dan mohon maaf sebelumnya, tadi saya menyebutkan sorban, gamis bukan untuk mengatakan bahwa orang yang pakai sorban dan gamis itu munafik, ya. Karena ketika beberapa waktu yang lalu saya menyebutkan itu, ada yang SMS, Ustadz ini sudah menjelek-jelekan sorban sama gamis katanya. Padahal bukan itu maksudnya, ya. Lagian juga di Indonesia itu tidak disunahkan. Karena yang sunnah itu kata Syekh Utsaimin, kita berpakaian sesuai dengan adat kaum muslimin masing-masing. Adapun di Indonesia itu tidak disunahkan. Ya. Kalau antum ke Saudi ya nggak masalah. Taib ya akhwal Islam azakumullah. Jadi yang paling Rasulullah khawatirkan terhadap umat Islam itu apa? Orang munafik yang pandai bicara. Makanya akhi, jangan yang antum jadikan standar itu pinter bicara, jangan. Karena kan orang awam tuh ya, ini ustadznya terlalu datar ngomongnya nggak enak. Yang satu lagi, wah ini asik nih cara nyampainya nih. Akhi, itu standar orang awam akhi. Antum penuntut ilmu jangan punya standar seperti itu. Sebagai penuntut ilmu standar kita, ini yang diucapkan oleh si dia dalil apa bukan? Hujah, ilmu. Kalau memang yang dia sampaikan qala Allah, qala Rasulullah, wa qala sahabah, wa qala ulama fulan, dan ini kaidahnya, kita ambil. Walaupun cara menyampaikannya mungkin membosankan. Ya, kalau antum pergi ke Saudi, Pak, rata-rata ulama di sana itu kalau ngomong datar aja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Mungkin kalau antum standarnya pinter-pinter ngomong, paling ngantuk antum di situ. Ini syekh ngomongnya kok datar banget gitu kan. Tapi isinya semua ilmu. Makanya antum ya, dalam menuntut ilmu itu jangan standar antum, wah ini ya pinter nih cara ngomongnya, asyik nih mengolah katanya. Memang sih itu punya pengaruh betul. Tapi kalau sebatas itu saja ya akhi, dan antum tidak melihat kepada keilmuan, bahaya buat antum. Sebab Rasulullah mengatakan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku justru adanya orang munafik dan pandai bicara, pandai bersilat lidah. Ya, pandai sekali. Ya, fa Allah musta'an wal itiklan, hati-hatilah, waspada ya akhi, ya dari yang seperti itu.
Isya jam berapa sih? Udah masuk belum Pak? Belum ya? Baik, kita lanjutkan hadis 1014. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Musa bin Jubair dari Abu Umamah bin Sahal, ia berkata, dakhaltu ana wa Urwah ibnu Zubair yauman ala Aisyah. Suatu hari aku dan Urwah bin Zubair masuk ke Aisyah. Faqalat, maka ia berkata, lau ra'aituma nabiyallah dzata yaumin fi maradin maridahu. Kalau kalian berdua melihat Nabi Allah suatu hari dalam sakit yang beliau derita. Qalat wa kana lahu indi sittatu dananir. Aisyah berkata, dan waktu itu ketika Rasulullah sakit itu di sisiku ada 6 dinar atau 7 dinar. Qalat, Aisyah berkata, fa amarani Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam an ufarriqaha. Maka Nabiullah memerintahkan aku untuk membagi-bagikan uang tersebut. Qalat fasyaghalani waja'u nabiyillah hatta afahu Allah. Aisyah berkata, aku pun sibuk merawat Rasulullah sampai aku lupa untuk membagi-bagikannya, sampai Rasulullah pun disembuhkan oleh Allah. Qalat thumma sa'alani anha. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku tentang 6 dinar tersebut. Faqala ma fa'alat as-sittah awis sab'ah. Kata Rasulullah, bagaimana dengan uang 6 dinar atau 7 dinar itu hai Aisyah? Qultu la wallah laqad kana syaghalani waja'uka. Sungguh hai Rasulullah, aku belum membagi-bagikannya karena aku sibuk merawat engkau ketika sakit. Qalat fada'a biha thumma saffaha fi kaffihi. Kemudian Rasulullah pun meminta 6 dinar tersebut. Kemudian ia menggenggamnya dalam tangannya dan beliau bersabda, ma dhannu nabiyillah, apa sangkaan Nabi Allah, laulaqiyallah azza wa jal, apabila ia bertemu dengan Allah, wa hadhihi indah, sementara 6 dinar ini masih ada di sisinya. Ya, maksudnya ini uang amanah yang harus disampaikan kepada rakyatnya, kepada umatnya. Artinya ya seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau kita diamanahi uang untuk dibagikan, segera bagikan, jangan ditunda-tunda. Antum misalnya diamanahi untuk bagikan zakat, nih zakat buat antum, tolong ya bagikan, tapi antum tunda-tunda, nggak boleh. Itu namanya tidak amanah ya. Ya, kalau antum memang diamanahi untuk membagikan uang, segera bagikan. Ya, secepat mungkin, semaksimal mungkin kalau bisa, kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar misalnya, ya silahkan saja. Tapi pada asalnya itu tidak boleh ditunda-tunda karena itu amanah. Ya, apalagi itu berhubungan dengan uang. Makanya Rasulullah mengatakan, ya bagaimana Nabi Allah apabila bertemu dengan Allah dalam keadaan 6 dinar ini masih ada di sisinya. Masya Allah. Hendaknya setiap kita ya akhi khawatir ya, kalau ada amanah-amanah yang belum kita sampaikan sampai hari ini, ya kelak itu ditanya oleh Allah. Sebab kalau kita mengundur-undur amanah berarti kita pengkhianat. Ya, kita berbuat khianat dan itu termasuk sifat munafik. Wallahu alam. Nampaknya sudah masuk Isya, dan setelah sholat Isya tanya jawab. Nah, Ustadz, kenapa ada orang yang kafir sementara kita keturunan Nabi Adam? Sementara Nabi Adam itu agamanya Islam. Akhi, tidak jamin kalau antum seorang muslim, anak antum pasti bakalan muslim. Kita nggak tahu. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, kanan nas ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Adalah manusia tadinya di atas satu akidah, lalu Allah mengutus para nabi dan para rasul memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan.
Kata Ibnu Abbas, adalah 10 generasi pertama, 10 generasi dari anak Nabi Adam semuanya di atas tauhid. Lalu datanglah suatu kaum yang apabila orang-orang soleh mereka meninggal dunia, maka digambar, dijadikan patung dan monumen. Ketika mereka telah hilang, datang suatu kaum yang tidak tahu menau. Lalu kemudian setan mewahyukan kepada mereka bahwa dahulu bapak-bapak kalian menyembah ini, maka terjadilah penyembahan. Makanya ya akhi, pertanyaan antum ini justru kita merasa aneh. Jadi karena Nabi Adam agama Islam, jadi syaratnya semuanya muslim begitu? Ya enggak. Bukankah Rasulullah SAW bersabda ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengeluarkan, bersabda kepada berfirman kepada Nabi Adam, keluarkan keturunanmu yang akan masuk ke surga dan keturunanmu yang akan masuk ke dalam api neraka. Di mana perbandingan antara keturunan Nabi Adam yang masuk surga dengan masuk neraka itu 1:1000. Jadi 1000 orang yang masuk surga cuma 1. Apakah orang Arab semuanya dari Banu Ismail? Tidak. Yang dari Banu Ismail itu hanya Quraisy. Dan asal Arab itu dari Yaman. Makanya dalam kabilah Arab itu ada 2 kabilah besar, yaitu Qahtan dan Adnan. Dari dari Banu Ismail itu orang-orang Quraisy. Bagaimana masuk PNS dengan cara menyuap? Apa halal pekerjaannya? Kalau memang antum dulu menyuap, kemudian jadi SMS lagi PNS, menyuapnya antum ya haram, berdosa. Dan Rasul sabda, la'anallahu rashi wal murtashi, semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suapan. Tapi setelah itu, gimana Ustadz, saya masuk PNS ini dengan menyuap dulu, jadi saya harus keluar? Tidak. Kalau memang pekerjaan antum halal, ya udah terusin aja dan istighfar kepada Allah. Gimana sikap anak? Apakah meminjamkan uang atau tidak meminjamkan bila saudara atau teman yang dipinjamkan selalu mulur tidak tepat waktu? Tapi kalau meminjam tidak tega kalau tidak dipinjami, dosa enggak Ustadz kalau saya tidak meminjami? Antum lihat kenapa dia kalau minjem tuh molor tidak tepat waktu, sebabnya apa? Kalau memang sebabnya ketidakmampuan dia, ya lebih baik antum berikan waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah, man yassara an mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang memang susah hidupnya untuk membayar hutang, maka Allah akan berikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia molornya itu bukan karena dia tidak mampu bayar, dia mampu bayar, tapi memang sudah sifatnya begitu, maka orang seperti ini harus diberikan peringatan, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa? Mutlul ghaniyyi dzulmun, menunda-nunda pembayaran hutang buat orang yang mampu untuk membayarnya itu termasuk kezaliman. Termasuk apa? Kezaliman. Sekarang antum tahu orang ini suka menunda-nunda pembayaran, padahal dia mampu. Kemudian antum pinjemin lagi, malah menjadikan dia jatuh kepada kezaliman. Lebih baik ya nggak usah. Tapi kalau kita tahu memang dia minjem itu karena butuh, pinjemi aja Pak. Ya, kalau memang ternyata pas hari haknya nggak bisa bayar,
tangguhkan, nggak apa-apa. Ya, tangguhkan aja, karena itu termasuk memudahkan, dan itu menyebabkan Allah mudahkan di dunia dan akhirat. Banyak manusia pakai pakaian dari tali pinggang terbuat dari kulit harimau dan kulit ular. Kan udah jelas tadi hadisnya, nggak boleh, ya, udah jelas hadisnya. Tata cara sholat isya yang dikosor menjadi 2 rakaat itu bacaannya jahar atau sir jahar, dikeraskan tetap, ya. Saya diberi uang oleh orang tua sebesar 1 juta rupiah, tapi orang tua saya bekerja di koperasi simpen pinjem alias riba. Apakah saya boleh menggunakan uang itu? Kalau tidak boleh, apakah boleh uang itu digunakan untuk pembangunan masjid? Kalau memang orang tua antum itu tidak ada penghasilan kecuali dari itu, maka tidak boleh diterima sebetulnya. Kalau memang antum mampu untuk mencari nafkah yang halal. Kecuali kalau antum memang tidak punya, tidak mampu, dan antum masih mengandalkan orang tua, ya darurat. Tapi kalau antum sudah bekerja, kebetulan orang tua antum kerjanya haram seperti itu, memberi uang, ya pada asalnya nggak boleh diterima. Jadi gimana dong? Ya berikan. Kalau buat masjid boleh nggak boleh? Syekh bin Baz mengatakan untuk yang sifatnya fasilitas umum, seperti jalan umum, WC umum, begitu. Ya. Saya punya anak remaja, susahnya minta ampun disuruh cari ilmu, Ustadz. Ya, selalu banyak alasan. Bagaimana saya sebagai orang tua, dosa atau tidak? Nah, ini butuh kesabaran, Pak. Pertama, memang itu kesalahan antum tidak mendidik dari semenjak kecil untuk jadikan cinta kepada ilmu. Yang kedua, antum harus sabar dan bertanya kepada para ahli psikologi, gimana sih cara menghadapi remaja seperti ini? Atau kepada orang-orang yang punya pengalaman. Dulu kamu punya anak yang waktu remaja begini, bagaimana sikapnya? Memang butuh, kalau yang namanya remaja itu butuh pendekatan, Mas. Ya, pendekatan. Dan antum sebagai orang tua jangan hanya karena sebatas saya sebagai orang tua yang melulu harus ditaati. Kadang kalau remaja itu jiwanya pemberontak. Kalau kita tekan dia, kalau kita batasi dia, memberontak, dia nggak mau, bisa jadi kabur bahkan. Makanya dalam hal itu antum harus cantik mendekati anak antum tuh. Ya, ngobrol, diajak berpikir, ya, baik-baik, sesuai dengan dunianya mereka. Apa sih ikhlas itu, Ustadz? Ikhlas itu artinya engkau mengharapkan wajah Allah dari amalan yang engkau lakukan. Itulah ikhlas. Ya. Pemuda yang punya penyakit dewasa alias ejakulasi dini bolehkah menikah? Kok tahu? Jangan-jangan suka onani ini. Ya. Dia pemuda tapi belum nikah, tapi tahu kalau dirinya ejakulasi dini. Dari mana dia tahu? Kalau bukan karena dia suka melakukan kebiasaan yang tidak benar, entah itu onani, ya, atau onano. Bagaimana boleh menikah? Segera nikah. Ya, segera nikah daripada antum onani, sesuatu yang haram, perbuatan yang tidak benar seperti itu. Segera menikah, segera menikah. Apakah calon istri harus mengetahuinya? Itu dia masalahnya, istrinya jadi bengong. Ya. Kok kamu tahu sih ejakulasi dini? Ya, emang kamu selama ini bersetubuh sama siapa? Istrinya bingung, Pak, sama bantal ya? Ya, sama apa? Kok bisa tahu gitu loh? Ya. Kalau namanya ejakulasi dini itu kalau sama istri, Mas, baru ejakulasi dini ketahuan. Kalau sama bantal ya belum ketahuan. Ingat ya, akhi, onani itu haram hukumnya. Apa bentuk hadiah itu, uang atau berupa barang? Terserah. Yang namanya hadiah itu terserah antum, mau uang kek, mau barang kek.
Ya, terserah. Akhir-akhir ini saya banyak melihat ikhwan yang kurang perhatian terhadap sutroh dalam sholat. Apa sebetulnya hukum sutroh itu? Hukum sutroh itu wajib, karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Rasulullah, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadu minha. Apabila salah seorang dari kalian sholat, hendaklah ia sholat menghadap sutroh dan hendaklah ia mendekat kepadanya. Ya, kalau antum sholat tanpa sutroh mengakibatkan orang akan lewat susah. Sementara Rasulullah mengancam lebih baik seseorang berdiri 40 daripada ia lewat di depan orang sholat. Berarti antum sudah menjerumuskan orang kepada perbuatan dosa. Maka dari itu, ya, kalau antum tidak dapat sutroh, antum bisa menjadikan sutroh orang yang ada di depan antum. Atau antum cari tembok ya, yang bisa dijadikan sutrah. Apakah sudah cukup sutroh dengan garis soft? Tidak cukup. Karena sutroh itu dalam riwayat Muslim ya paling pendek segini. Itu kamu akhiratir rahli segini Pak tingginya. Kurang dari ini tidak cukup. Sebatas menggaris kan ada hadisnya lemah. Ya, tentang menggaris itu hadisnya lemah. Ustadz, boleh enggak suami bertegur sapa dengan mantan pacarnya, sedangkan istri tidak setuju karena khawatir terjadi fitnah, dan suami merasa enggak enak bila ketemu tapi diam saja. Ya, seharusnya antum sebagai suami lebih enggak enak sama istri dong. Masa sama mantan pacar nggak enak, sama istri nggak ya biasa-biasa aja. Ya, perasaan sama istri juga dijaga dong. Jangan hanya sebatas mantan pacar yang dijaga perasaannya. Istri juga dijaga perasaannya. Walaupun bagaimana istri punya kecemburuan. Ya udah. Gimana dong? Masa saya mau lewat begitu aja nggak negor? Loh, Mas kalau ngelewatin perempuan yang lain negor nggak? Enggak. Ya udah. Samain aja dengan perempuan yang lain. Tuntukan pandangan gimana ya. Soalnya yang namanya mantan pacar pasti akan teringat masa lalu. Ya, kata seorang penyair, ya, mal habibu illa lil habibil awwali. Cinta yang paling berkesan biasanya cinta pertama kali. Ya. Mau tidak mau antum akan ingat sama dia. Hati-hati, setan tuh kuat loh, Mas. Apa beda munafik dan kufur dan musyrik? Sebetulnya munafik ada dua macam ya. Nifak besar dan nifak kecil. Dan nifak besar ya kufur. Cuma bedanya kalau orang kafir itu memperlihatkan kekafirannya. Kalau munafik itu tidak memperlihatkan apa? Kekafirannya. Ia memperlihatkan keislaman tapi dia benci kepada Islam. Itu bedanya. Apakah ada puasa hari kelahiran? Tidak ada. Tapi kan Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin. Lalu Rasulullah menjawab, itu hari yang aku dilahirkan padanya. Rasulullah tidak sedang menjawab tentang puasa hari Senin, Pak. Tapi Rasulullah ditanya tentang hari Senin. Adapun tentang kenapa Rasulullah puasa hari Senin dan Kamis, karena ada alasan lain. Karena di hari Senin dan Kamis amalan-amalan hamba itu ditampakkan kepada Allah, diangkat kepada Allah. Maka Rasulullah suka ya ditampakkan amalan tersebut dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ya, sama halnya di bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah suka memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Sebutkan dalam satu riwayat bahwa amalan hamba itu ditampakkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah suka kalau ditampakkan dalam keadaan sedang berpuasa. Apa benar Ustadz ada binatang namanya dinosaurus yang besarnya luar biasa? Kenapa sampai sekarang nggak ada keturunannya? Ya itu kan ceritanya orang Amerika, Pak, orang Barat. Ya nggak? Iya. Dengan alasan katanya mereka menemukan sebuah tulang yang sangat besar. Ya.
Kita katakan dahulu di zaman Nabi Musa ada yang disebut dengan Banu Amalikah. Banu Amalikah ini tingginya itu 60 hasta lebih. Berapa 60 hasta itu? 20 meter. Ya. Yang disebutkan dalam hadis Nabi dalam ayat surat Al-A'raf itu, ketika Banu Israel diperintahkan untuk masuk Palestina, apa kata mereka? Inna fiha qauman jabbarin. Hai Musa, di dalam negeri itu ada kaum-kaum yang sangat besar sekali. Ya. Dan kami tidak akan mau masuk kecuali kalau mereka keluar. Ya. Mereka tidak mau, bahkan Allah memerintahkan Banu Israel untuk memerangi kaum itu. Padahal banyak besar sekali Al-Amalikah. Ya. Itu memang pernah terjadi. Dan kaumnya Samud dan Ad, kaumnya Ad itu juga terkenal badannya besar-besar, Pak. Ya, badannya besar-besar. Nah, sekarang benarkah ada dinosaurus? Saya nggak yakin ada. Ya, kenapa? Karena Allah menciptakan binatang itu bukan untuk memusnahkan kehidupan manusia. Antum lihat binatang buas yang Allah ciptakan seperti singa saja, pada asalnya dia nggak mau nyerang manusia, kecuali kalau keadaannya terpaksa saja. Ya, Allah ciptakan binatang-binatang buas itu memang demikian keadaannya. Iya. Makanya itu semua ya mimpinya orang-orang barat, ya kita nggak paham. Yang jelas ya membahas itu pun tidak ada manfaatnya sebetulnya kok. Antum sampai mikirin bahas dinosaurus abla-abla enggak ya. Mendingan bahas Sahih Bukhari. Mendingan ngapalin Quran daripada ngebahas dinosaurus ya. Apalagi kalau menambal gigi yang bolong boleh, enggak masalah. Tidak ada larangannya. Apa itu tidak termasuk di kiasan menyambung rambut? Ya beda. Ya dulu di zaman sahabat ada para sahabat itu yang kalau ketika berperang hidungnya putus, Pak. Maka disambung pakai emas. Dan ini yang tidak ada teknologi menyambung. Di zaman sekarang ini belum ada teknologi menyambung hidung dengan emas. Dan itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Apa yang dimaksud dengan sukses, Ustadz? Sebab ada anggapan orang sukses itu harus kaya dan pintar ilmu baik umum maupun agama. Sukses itu Pak, kalau antum masuk surga, sukses namanya. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka, sungguh ia telah sukses. Ya. Percuma dia kaya, punya ilmu, ternyata neraka. Ya, yang terpenting adalah kita bertakwa, beramal soleh, kemudian masuk surga, baru sukses. Kalau di dunia mah belum sukses. Kecuali kalau memang kita yakin mati di atas husnul khatimah, baru sukses. Maksudnya kita menilai sukses itu Pak ketika dia meninggal dunia, dia mati di atas apa? Kalau dia memang di atas iman, Islam, ketakwaan, sukses dia, sukses. Tapi kalau matinya di atas yang maksiat, enggak sukses itu orang. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim latih kesuksesan itu bukan sebatas dari sisi kekayaan. Ya. Tapi lihatlah apakah dia mati di atas Islam dan iman atau tidak. Apakah ia diselamatkan dari api neraka atau dimasukkan dalam surga. Allahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.